Shalom, tetap semangat. Siang ini atau hari ini kita mau berbicara membahas tentang persepuluhan. Apakah persepuluhan itu harus atau tidak? Ataukah persepuluhan itu adalah opsional atau bagaimana? Nah, untuk tahu itu mari kita belajar, kita ambil bahan-bahan dari kitab suci, kitab Alkitab kita, bagaimana dan apa dan bagaimana tentang persepuluhan. Kalau kita baca dari kitab Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 dikatakan Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, inilah awal dari persepuluhan yang ada, yang nanti pada saat kemudian dipakai terus 1/10 ini atau persepuluhan ini sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, bagaimana persepuluhan ini? Kalau di awalnya adalah mulai dari Abraham, bagaimana nanti akhirnya? Nanti kita lihat. Pelan-pelan kita masuk ke sana. Kalau kita baca dari kitab Ulangan 14 ayat 23 dikatakan di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu dan dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk takut akan Tuhan Allahmu. Menarik, dari ayat Ulangan 14 ayat 23 dikatakan persembahan persepuluhan itu diberikan kepada tempat di mana Tuhan mau menetapkan namanya berada, atau kita sebut sebagai bait Allah. Bagaimana segala sesuatunya sudah dipersiapkan oleh Tuhan sehingga semuanya jadi bisa terpelihara dengan baik. Persepuluhan ternyata kalau kita baca dari Ulangan 14 ayat 23 maka kita tahu bahwa persepuluhan itu gunanya adalah untuk supaya engkau selalu takut akan Tuhan Allahmu. Supaya kita belajar menjadi memahami bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Seperti halnya tadi di Kejadian dikatakan, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Semuanya adalah karena perbuatan Allah. Kemenangan Abram pada saat dia merebut Lot. Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya maka kita tahu peperangan yang dihadapi oleh Abram saat itu adalah untuk merebut Lot. Nah, dari situ kita paham bahwa persepuluhan itu memang diberikan oleh Abram karena dia memahami kemenangan dia adalah oleh karena Tuhan menolong dia mencapai kemenangan. Demikian pula kalau kita belajar di Ulangan 14 ayat 23 dikatakan supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Jadi persepuluhan dikatakan supaya kita belajar takut akan Allah. Karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Banyak hal memang terjadi. Permasalahan adalah banyak gereja yang sekarang sudah tidak memakai istilah perpuluhan. Bagaimana kalau kita menghadapi hal seperti ini? Bagaimana perpuluhan kita kerjakan kalau kita berada di gereja yang tidak menjalankan perpuluhan? Saya tidak menyarankan untuk Bapak Ibu keluar dari gereja itu pindah kepada gereja yang melakukannya. Kita lihat dulu di Ulangan 26 ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka, nah ini dia, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, kepada orang asing, kepada anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang.
Artinya apa? Orang di sekitar kita, orang yang berada di sekitar kita, marilah kita berikan kepada dia. Kalau ada orang Lewi, kita berikan itu kepada orang Lewi. Siapa orang Lewi? Orang Lewi itu adalah imam, para imam. Supaya kita paham bahwa memang orang Lewi dikhususkan Tuhan untuk memelihara bait Allah. Kalau ada orang Lewi, berikan itu kepada orang Lewi. Kalau nggak ada orang Lewi, di situ dikatakan koma orang asing. Orang asing pun kita tolongin dia, kita kasih makan. Jangan sampai ada orang kelaparan di daerah kita. Kalau kita melihat orang kelaparan di daerah kita, itu Tuhan menyalahkan kita. Sudah dipersiapkan 1/10 dari penghasilan kita, itu sudah Tuhan persiapkan. Sebagian untuk orang Lewi, sebagian untuk orang asing, untuk anak yatim, dan kepada janda. Supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Jadi persembahan persepuluhan, satu memang untuk memelihara bait Allah. Yang kedua untuk supaya orang Lewi atau para imam, mereka bisa makan, bisa terpelihara dengan baik. Ternyata masih ada lagi yaitu orang-orang asing. Jadi kalau ada orang bilang persepuluhan sudah nggak perlu karena suku Lewi itu sudah nggak ada. Bukan seperti itu, tetap diperlukan. Kalau suku Lewi nggak ada, kenapa Tuhan harus demikian? Kenapa Tuhan harus membagikan pemeliharaan rumah Tuhan, pemeliharaan bait Allah kepada suku Lewi? Ke belakangnya memang suku Lewi boleh tidak ada, tetapi masih ada penggantinya yaitu para imam. Nah, kalau ada orang bilang bahwa suku Lewi adalah mereka sudah tidak ada sehingga tidak perlu lagi persembahan persepuluhan, maka dapat dikatakan bahwa persembahan persepuluhan kalau para imam adalah pengganti daripada suku Lewi, maka yang punya hak persepuluhan adalah para imam. Tentu Bapak Ibu nggak setuju dengan hal itu, tetapi yang kita tahu bahwa kalau di ayat sebelumnya dikatakan bahwa persepuluhan itu gunanya untuk memelihara rumah Tuhan, untuk supaya ada makanan di tempatku, untuk supaya orang-orang janda, orang-orang miskin, itu anak yatim, semuanya terpelihara. Maka kita tahu betapa pentingnya persepuluhan. Kalaupun tidak dinamakan persepuluhan, maka target 10% sebetulnya itulah target yang dikehendaki Tuhan di dalam kita memberi. Bahkan di dalam Maliaki 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan, satu kata ujilah aku, ini adalah satu-satunya kata, satu-satunya hal di mana kita bisa menguji Tuhan. Di dalam seluruh Alkitab itu enggak ada kita boleh menguji Tuhan, karena yang menguji adalah Tuhan yang menguji kita. Tetapi di dalam hal persepuluhan bahkan kita bisa menguji Tuhan. Ujilah aku, kata Tuhan, bukan kata saya ya, ini kata Tuhan. Makanya kita mesti paham betul mengenai persepuluhan ini. Sebetulnya semua rangkaian acara memberi itu untuk apa? Nah, itu yang penting, yang kita harus pahami. Sehingga kalau ada orang ngomong perpuluhan penting nggak, persepuluhan penting nggak, ini bukan penting atau tidak, tetapi untuk apa? Itu yang harus kita pahami. Jangan sampai kita nggak paham kemudian kita berbicara hal-hal yang lain-lain. Nah, untuk paham itu, kita baca di 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Dikatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Rasul Paulus bilang begitu di dalam 1 Korintus. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala. Kita tahu orang cabul itu siapa. Kita tahu penyembah berhala itu siapa. Orang berzina. Kita tahu siapa orang yang berzina. Banci. Kita tahu siapa banci. Itu ternyata nggak masuk dalam kerajaan Allah. Orang pemburit. Siapa pemburit?
Kita juga paham, saya nggak perlu jelaskan itu karena konteks kita berbicara saat ini adalah mengenai persepuluhan. Pencuri juga nggak boleh masuk karena itu juga memang sesuai dengan 10 perintah Allah, tidak boleh, janganlah mencuri. Nah, ini yang menarik, orang kikir. Ternyata orang kikir itu nggak boleh masuk surga, nggak ada urusannya. Makanya kita dilatih Tuhan dari awal, dari saat kita memulai punya pendapatan, dari saat kita mulai penghasilan, maka kita diminta Tuhan untuk memberi. Kenapa harus memberi? Karena supaya kita menjadi orang yang baik hati, orang yang suka memberi. Suka memberi itu adalah kebalikan dari orang kikir. Orang yang murah hati adalah kebalikan dari orang kikir. Sehingga dikatakan di situ, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak usah memberi perpuluhan tetapi bisa tidak kikir, silakan karena targetnya itu. Tetapi untuk memudahkan Bapak Ibu supaya tidak kikir, supaya bisa memberi, adalah dilatih untuk memberi. Tuhan mau kita melatih diri kita untuk memberi. Caranya bagaimana? Berilah persembahan persepuluhan. Itu target. Kalau Anda terlihat gereja Anda nggak melakukannya, Anda bisa memberikan kepada orang miskin, memberikan kepada janda, para janda aja, bukan janda-janda yang masih muda ya, masih seger ya, bukan ya. Itu hal yang berbeda. Tapi janda ini adalah janda miskin. Ya, anak yatim. Itu dijelaskan sangat detail oleh Tuhan. Bahkan beberapa hukum Allah, beberapa hukum Musa mengenai hal memberi itu dipertahankan oleh Tuhan Yesus. Bahkan kalau kita berbicara mengenai persepuluhan, orang bilang itu hanya ada di perjanjian lama, perjanjian baru nggak ada. Tuhan Yesus tidak pernah ngomong hal itu. Stop. Jangan diteruskan. Mari kita baca Alkitab. Di Matius 23:23. Nah, angkanya cantik. Matius 23:23. Dikatakan begini. Celakalah kamu, hai orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, ini orang-orang yang suka berpolemik di dalam membahas firman Tuhan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Dikatakan munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Apa itu? Selasih, tahu selasih ya? Biji minuman yang kita suka minum. Murah kan itu harganya. Adas manis, jintan, itu barang-barang yang murah. Persepuluhan dari itu kamu bayar. Hal-hal yang murah, yang sepele kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. 3 hal. Itu tidak boleh dilupakan. Karena dikatakan yang satu harus dilakukan. Yang satu yang mana? Persepuluhan ataukah keadilan, belas kasihan dan kesetiaan? Whatever Anda pilih. Anda boleh pilih bahwa yang satu adalah keadilan, belas kasihan dan kesetiaan, silahkan. Tetapi dikatakan kalimatnya belum selesai. Yang satu harus dilakukan. Dan yang lain, Tuhan itu jelas kalau ngomong. Dia nggak setengah-setengah. Dia kalau ngomong ya, tidak. Kalau dia ngomong detail. Kalau dia ngomong nggak detail, jangan didetail. Karena itu memang tidak perlu didetail. Tapi dalam hal ini Tuhan ngomong dengan detail, dikatakan dan yang lain jangan diabaikan. 2 hal yang sedang dibicarakan oleh Tuhan di kitab Matius 23:23 ini adalah satu mengenai persepuluhan dan yang kedua adalah mengenai keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Mana yang kamu pilih? Yang satu harus dilakukan, yang dua, yang lain jangan dilupakan. Artinya Tuhan Yesus pun ngomong bayarlah perpuluhan. Jadi nggak ada komen istilahnya bahwa Tuhan Yesus tidak ngomong soal perpuluhan, dia bicara. Tuhan Yesus tidak bicara soal persembahan, dia bicara. Karena dia tahu hati
hati manusia itu kikir dan pelit alias medit. Nah, kalau yang tahu bahasa Jawa, medit ya. Nah, kalau nggak tahu ya kikir aja deh. Kikir dan pelit. Tuhan melatih kita untuk memberi supaya kita menjadi orang yang murah hati. Kita tangkap esensinya, kita paham apa maksud Tuhan, dan kita tahu mana yang baik dan yang buruk, dan kita memahami apa yang harus kita lakukan atau tidak. Kalau ada yang ngomong tidak perlu dilakukan, monggo silahkan kalau Anda sudah bisa tidak kikir. Tetapi kalau Anda belum bisa membuat diri Anda menjadi orang yang baik hati, maka patokan adalah persepuluhan. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Semoga ini jadi berkat dan kita semua diberkati. Salam damai dalam Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom.